semua anak-anak. Masih dengan materi persamaan kuadrat. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Pada pertemuan hari ini, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Apa saja langkah-langkah yang kita lakukan? Yang pertama, pastikan koefisien X kuadrat adalah 1. Lalu yang kedua, letakkan konstanta pada ruas kanan. Yang ketiga, tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Berikutnya, faktorkanlah persamaan kuadrat. Ya, di mana persamaan kuadrat yang kamu peroleh adalah persamaan kuadrat sempurna. Dan yang terakhir, selesaikanlah dengan menggunakan aturan akar kuadrat. Ya, selanjutnya kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Biasa dikenal istilah rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya, untuk mencari akar-akarnya gunakan rumus X12 sama dengan negatif B A plus min akar D per 2A. Di mana nilai D adalah B kuadrat dikurang 4AC. D lebih besar sama dengan 0. D ini berasal dari istilah kata diskriminan. Ya, berdasarkan nilai D, ada 3 jenis akar persamaan kuadrat. Yaitu, jika nilai D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real yang berlainan. Ya, dalam hal ini X1 tidak sama dengan X2. Jika nilai D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real yang sama, atau istilah lain 2 akar real kembar, yaitu X1 sama dengan X2. Jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real, atau dikenal istilahnya memiliki akar bilangan imajiner. Ya, untuk contoh soal dan pembahasan, mari sama-sama kita lihat video berikut ini. Oke, baiklah kita masuk kepada contoh soal dan pembahasan. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Contoh, X kuadrat tambah 6X dikurang 7 sama dengan 0. Ingat, langkah pertama yang kita lakukan adalah pastikan bahwa koefisien X kuadrat adalah 1. Ya, dalam soal ini bahwa koefisien X kuadrat 1 ya, sudah memenuhi. Langkah kedua, pindahkan konstanta yang ada di ruas kiri ke ruas kanan. Jadi ini dapat kita tulis X kuadrat tambah 6X sama dengan 0 ditambah 7 sama dengan 7. Lalu langkah berikutnya, jumlahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Jadi kita tulis X kuadrat ditambah 6X ditambah
kuadrat dari setengah koefisien X. Berarti setengah kali 6 kuadrat sama dengan 7 ditambah ruas kanan dan kiri dijumlah dengan setengah kali 6 kuadrat. Oke, berikutnya penulisan ini dapat kita sederhanakan. X kuadrat tambah 6X tambah setengah kali 6 3 kuadrat 9, berarti tambah 9 sama dengan 7 ditambah, ini tadi nilainya 9 ya. Oke, kita sederhanakan lagi penulisannya ya. X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 7 tambah 9 16 ya. Ini adalah X kuadrat tambah 6X tambah 9 adalah bentuk kuadrat sempurna ya. Bentuk kuadrat sempurna. Kita faktorkan. X kuadrat tambah 6X tambah 9. Ingat materi yang lalu. X pemfaktoran X kuadrat tambah 6X tambah 9 adalah pemfaktorannya. Caranya adalah bila sebuah bilangan dikalikan 2 menghasilkan 6. Bilangan tersebut dikuadratkan menghasilkan 9. Bilangan berapakah itu? 3. Jadi 3 kali 2 6, 3 kuadrat 9. Jadi bentuk pemfaktoran X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan X tambah 3 kuadrat. Ya, kita pindahkan di sini ya. Bentuk pemfaktorannya adalah X tambah 3 kuadrat sama dengan 16. Ya, sebuah bilangan dikuadratkan menghasilkan 16. Berarti bilangan tersebut adalah akar kuadrat dari 16. Jadi ini dapat kita tulis X tambah 3 adalah akar kuadrat 16. Ya, akar kuadrat 16 ini nilainya adalah plus 4 atau negatif 4. Kenapa ibu katakan plus 4 atau negatif 4? Karena 4 kuadrat 16 ini juga negatif 4 kuadrat 16 ya. Jadi ini bisa ibu tulis X tambah 3 akar kuadrat 16 adalah plus min 4 ya. Jadi dari sini kita cari nilai X yang memenuhi adalah kita ambil yang plus 4, berarti 4 dikurang 3, X-nya adalah 1. Ini kita anggap sebagai akar yang pertama. Ya, untuk akar yang keduanya X sama dengan kita ambil yang negatif 4. Negatif 4 dikurang 3. Jadi akar yang keduanya adalah negatif 7. X2-nya negatif 7. Jadi kesimpulan atau jawaban dari akar X kuadrat tambah 6X kurang 7 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 7. Ya, masuk kepada contoh yang kedua ya, masih melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. 3X kuadrat dikurang 5X dikurang 2 sama dengan 0. Ya, langkah pertama, pastikan koefisien X kuadrat adalah 1. Dalam soal ini koefisien X kuadratnya adalah 3. Supaya menjadi 1 berarti persamaan ini kita bagi 3. Jadi hasilnya 3/3 1 ya. 1X kuadrat atau ditulis X kuadrat kurang 5/3 X dikurang
2/3 sama dengan 0 bagi 3, 0. Lanjut. Kita pindahkan konstanta yang ada di ruas kiri ke ruas kanan. X kuadrat kurang 5/3 X sama dengan 0 tambah 2/3. Jadi 2/3 ya. Langkah berikutnya, tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Jadi X kuadrat kurang 5/3 X ditambah kuadrat dari setengah kali negatif 5/3 kuadrat ya, sama dengan 2/3 ditambah ya, sama ya, setengah kali negatif 5/3 kuadrat ya. Kita sederhanakan penulisannya menjadi X kuadrat kurang 5/3 X ditambah bilangan negatif dikuadratkan hasilnya positif ya. Jadi 1 kali 5 kuadrat 25 per 2 kali 3 6 kuadrat 36 sama dengan 2/3 ditambah ini hasilnya tadi yaitu 25/36 ya. Oke, untuk ini dapat kita sederhanakan X kuadrat kurang 5/3 X ditambah 25/36 sama dengan, oke ya, supaya penyebutnya ini sama 36 berarti kita kalikan 12, kalikan 12. Jadi 2 kali 12 24, 24 tambah 25 adalah 49 per 3 kali 12 36 ya, jadi penyebutnya 36. Ya, X kuadrat dikurang 5X tambah 25/36 ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Langsung kita faktorkan ya, langkah berikutnya kita faktorkan. Bentuk pemfaktoran dari X kuadrat kurang 5/3 X tambah 25/36 adalah mudahnya demikian. X kurang, di sini kurang, kita tulis kurang. Ya, akar kuadrat dari 25/36 itu adalah 5/6. Jadi kita tulis 5/6 kuadrat. Ya, diulangi. Jadi bentuk pemfaktoran dari X kuadrat kurang 5/3 X tambah 25/36 adalah X dikurang 5/6 kuadrat. Sama dengan ini 49/36. Ya, jadi hasil dari X dikurang 5/6 kuadrat sama dengan 49/36 bisa kita tulis X dikurang 5/6 sama dengan akar kuadrat 49/36. Oke. Selanjutnya nih, untuk mencari akar-akarnya adalah X kurang 5/6 sama dengan akar kuadrat 49 7 per akar kuadrat 36 adalah 6. Jadi akar yang pertamanya adalah, oke, kita buat di sini sama dengan plus min ya anak-anak ya. Akar kuadrat 49/36 adalah plus min 7/6. Jadi akar yang pertamanya adalah kita ambil yang plusnya dulu, 7/6. Ini kurang jadi tambah 5/6. Jadi akar yang pertamanya adalah 7 tambah 5 12/6 sama dengan 2. Ya. Untuk akar yang keduanya adalah kita ambil di sini nilainya negatif 7/6. Negatif 7/6 ditambah 5/6 sama dengan
Negatif 7 tambah 5 negatif 2/6. Atau negatif 1/3. Ya. Jadi jawaban dari akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 sama dengan 0 adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 1/3. Oke, kita masuk pada menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Ya, untuk mengulang kembali rumusnya adalah x1 2 sama dengan negatif d plus min akar d per 2a. Ya, ingat nilai d atau diskriminan itu adalah b kuadrat dikurang 4ac. Ya, masuk pada contoh soal ya. Tentukan akar persamaan dari 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 sama dengan 0. Ya, maka pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya ya. A adalah koefisien x kuadrat yaitu 2. B adalah koefisien x adalah ini negatif 1 ya. C konstanta adalah negatif 3. Ya. Menggunakan rumus sebenarnya cukup mudah ya, karena kita tinggal menggantikan nilai A, B, C pada rumus tersebut. Jadi akar-akarnya adalah x1 2 sama dengan min B. Berarti min 1 plus min akar D. Nilai D bisa kita cari secara terpisah ya. D B kuadrat dikurang 4AC. Berarti B kuadrat negatif 1 kuadrat dikurang 4 dikali A 2 kali C negatif 3. Sama dengan negatif 1 kuadrat adalah 1 kurang negatif. Jadi positif ya. 4 kali 2 kali 3 24. Jadi nilai D-nya adalah 25. Kita gantikan di sini tadi ya, D-nya adalah 25 per 2A, berarti 2 kali A-nya 2. Ya, kita lanjut. Negatif 1 adalah 1 plus min akar 25 adalah 5 per 2 kali 2 4. Ya, jadi dari sini kita ada peroleh akar yang pertamanya adalah 1. Kita ambil yang plus 5 dulu ya anak-anak ya. Per 4. Jadi 1 tambah 5 6 per 4. Ini dapat kita sederhanakan jadi bagi 2. 3 per 2 sama dengan 1,5. Oke, kita masuk pada akar yang kedua. X2 nya adalah 1. Ambil yang negatif 5 ya. Jadi 1 kurang 5 per 4. Jadi hasilnya negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Jadi kesimpulannya adalah akar dari 2x kuadrat kurang x kurang 3 sama dengan 0 adalah x sama dengan 1,5 atau x sama dengan negatif 1. Ya, nah, sebelumnya ingat ya, jika nilai diskriminannya atau nilai D-nya lebih dari 0, dalam hal ini D-nya 25 ya. D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang berbeda. Ya, akar real yang berbeda. Jadi x1-nya berbeda dengan x2-nya ya. X1-nya 1,5, x2-nya adalah negatif 1. Oke, masih menggunakan rumus, kita masuk kepada contoh yang kedua ya. 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 1 sama dengan 0.
Ingat, kita tentukan nilai ABC-nya dulu ya. A sama dengan 9, B sama dengan 6, C sama dengan 1. Lalu kita tulis lagi rumusnya. Akar X12-nya adalah min B plus min akar D per 2A. Kita cari nilai D-nya. B kuadrat dikurang 4AC sama dengan B adalah 6 kuadrat dikurang 4 kali A 9 kali C 1. Jadi ini 36 dikurang 36 adalah 0. Ya, kita gantikan nilai D-nya 0 ya. Jadi X12-nya sama dengan negatif B berarti negatif 6 plus min akar D-nya adalah 0 per 2 kali A, 2 kali 9. Jadi negatif 6 plus min akar 0 adalah 0, berarti plus min 0 tetap negatif 6 per 2 kali 9 18 ya. Jadi akar pertamanya adalah negatif 6 per 18 atau negatif 1/3. Akar yang keduanya juga adalah negatif 6 per 18 negatif 1/3. Jadi ingat, apabila nilai diskriminannya adalah 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real kembar. Dengan kata lain, nilai X1 sama dengan X2. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita masuk pada menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.